Mengikuti kegiatan Bapak Ibu, semoga terinspirasi, termotivasi, dan bisa mengambil hikmah dan manfaatnya. Dan kita dalam rangka tolabul ilmi, semoga ilmu ini bisa menjadikan cara kita supaya kita bisa mengatur keselamatan kita selama di dunia dan di akhirat. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bulak beloknya terlalu jauh. Mohon maaf dengan segala ucap yang kurang berkenan. Selamat kepada para entrepreneur yang akan mempresentasikan hasil karyanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah menyampaikan pembinaan sekaligus arahan bagi kami semua selaku Bapak Ibu di SMK Negeri 1 Sukabumi. Sebelum beralih ke kegiatan praktik tadi, sedikit saya ulas kembali mengenai apa saja yang telah disampaikan oleh Pak Kepala Sekolah. Yang pertama yaitu mari kita susun secara baik mengenai pembentukan karakter siswa, baik dari secara persiapan administrasi atau menjadi tauladan yang baik bagi siswa kita semua. Lalu kita harus memperhatikan kelengkapan biodata siswa dari semenjak siswa dinyatakan diterima di sekolah ini agar mempermudah segala administrasi sekolah ke depannya. Selanjutnya yaitu pembagian rapor tidak boleh dilaksanakan lebih dari tanggal 28 Juni. Dan yang terakhir yaitu perbaikan nilai di PPN segera untuk mengajukan banding. Dipersilakan untuk segera diselesaikan secepatnya sebelum masa penilaian berlanjut ke pusat atau ke dinas pendidikan. Terima kasih. Untuk acara selanjutnya yaitu berbagi praktik banding, yaitu akan saya limpahkan kepada Ibu Tika Katika ini sebagai pemandu acara kegiatan selanjutnya. Kami persilakan. Punten. Kabel. Masih pabelit. Resah ya, viralan hiji ya. Kabel. Tidak bunyi, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Santi Susanti selaku pengatur acara. Terima kasih kepada yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri 1 Sukaluyu yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menggelar kegiatan desiminasi terkait budaya positif di pendidikan calon guru penggerak angkatan 10. Budaya. Dan juga terima kasih kepada Ibu dan Bapak guru yang berkenan hadir untuk mengikuti kegiatan acara ini sampai selesai. Baik, susunan acara yang akan diagendakan hari ini, yang pertama akan ada pemaparan diseminasi budaya positif yang akan dipaparkan oleh rekan saya sekaligus partner yang sangat menyenangkan, partner yang kolaboratif dan sangat menginspirasi saya, Bapak Idan Subarkan. Perlu diketahui Ibu Bapak, kami sudah melakukan pendidikan calon guru penggerak angkatan 10 dari mulai tanggal 15 Maret sampai saat ini, dan insya Allah rencananya akan tuntas pada bulan Oktober 2024. Mohon doanya dari Ibu Bapak, mudah-mudahan diberikan kelancaran dan kemudahan. Amin. Adapun desiminasi untuk budaya positif ini ada 6 poin. Kami diberikan tugas oleh Bapak Fasilitator dan pengajar praktik untuk membagikan praktik baik hasil pembelajaran kami selama kurang lebih 3 bulan ini mengenai budaya positif. Itu ada 6 poin. Karena di sekolah SMK Negeri 1 Sukaluyu ada 2 orang, jadi saya dan Pak Idan berkolaborasi untuk menuntaskan tugas aksi nyata di modul 1 ini. Yang pertama
akan dipaparkan oleh Bapak Idan 3 poin pertama di budaya positif. Yang pertama adalah tentang motivasi, lalu juga tentang hukuman konsekuensi. Yang ketiganya adalah pembuatan kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Adapun 3 poin lagi, yang keempat itu tentang kebutuhan dasar manusia, lalu yang kelima itu posisi kontrol guru, dan yang ketiga itu segitiga restitusi. Insya Allah akan dipaparkan oleh saya sendiri. Untuk mengefektifkan waktu Ibu Bapak, kepada Bapak Idan Subarkah MTD, saya persilakan. Ya. Terima kasih Bu Tika, rekan saya juga partner sekaligus mentor di TGP Pak, TGP 10. Insya Allah informasi menyusul kemarin hasil dari Lokakarya kedua itu parkir gelombang 2 ya Bro dia, itu diumumkan langsung kemarin, itu dimulai dari tanggal 13 Juni, 3 hari lagi sih. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Robi a'udzubika min hamazati syaitin wa a'udzubika rabbi yahdurun. Yang terhormat Pak Kepala Sekolah yang telah memberikan support material maupun moral untuk suksesi kegiatan di pagi menjelang siang hari ini. Tidak lupa puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Rabbul Alamin, Allah Rabbul Nas yang telah menciptakan kita semua, dan hanya kepadanya lah kita akan dikembalikan untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah amanahkan kepada kita semua. Salawat serta salam senantiasa dapat dilimpahkan langsung pada Habibana wa Nabiyana Muhammad SAW, yang insya Allah sampai kepada kita selaku pewaris risalahnya yang setia sampai kepada akhir zaman. Baik Bapak Ibu, hari ini adalah hari yang berbahagia bagi saya khusus, karena untuk pertama kalinya Bapak Ibu dalam sejarah persemakyuan ya, kita rapat langsung live streaming Pak. Dan ini akan di-linkkan ke BPGP Jabar, itu dalam rangka mensuplai seluruh kepentingan Bapak Ibu dalam mengisi seluruh dokumentasi maupun dokumen maupun video maupun foto. Yang insya Allah hasil dari kegiatan hari ini itu bisa dimasukkan videonya ke dalam bukti karya dalam PMM. Jadi insya Allah kita yang di depan, yang baik yang berbicara maupun yang mendengarkan, posisinya sama, sedang melakukan simbiosis mutualisme. Kita sama-sama dalam rangka memenuhi kebutuhan Bapak Ibu termasuk saya sendiri untuk mensuplai dokumen baik foto maupun video dalam supplier di PMM nanti, khususnya di bulan Juli semester kedua. Bapak Ibu, di judul di player ini Pak Jo, sepanjang hidup saya pribadi ya baru membuat player Pak untuk hari ini. Tara apa sebetulnya? Jadi komunitas belajar Desa Masuliu itu sudah mulai move on Bapak Ibu. Komunitas belajar di SMK di Masuliu sudah mulai move on, bahkan eksistensinya sudah legal aspek Bu, terdaftar di koordinator PMM Kabupaten Cianjur. Jadi Bapak Ibu semuanya yang memayungi semua KKG per mata pelajaran bisa menggunakan di komunitas belajar kalau ingin memenuhi kebutuhan supply nanti di PMM, baik dokumen, foto maupun video. Jadi tidak usah terdaftar resmi di PMM yang sebelumnya digemar-gemorkan Bapak Ibu. Nah setelah itu Bapak Ibu nanti tinggal berkolaborasi, siapa yang berkepentingan tiap bulan nanti khusus untuk saya pribadi di GGP sama Butika, diminta maupun tidak diminta akan senantiasa eksis tiap bulan untuk menyelenggarakan aksi nyata. Nanti akan mengisi juga di bukti karya di PMM. Nah di luar itu semua Bapak Ibu bisa menggunakan juga dengan waktu mungkin yang berbeda. Misalnya KKG Simdik atau apa sekarang namanya informatika bisa menggunakan untuk BIMTEK, pembuatan apa. Soalnya model pembelajaran yang berbasis IT yang semuanya bisa digerakkan. Sengaja mengambil tema Bapak Ibu, revitalisasi. Jadi guru itu harus senantiasa merevitalisasi. Artinya bahwa guru itu harus senantiasa mengikuti perkembangan zaman. Kita jangan terlalu ambigu,
kita pun jangan terlalu stagnan. Kita harus mengikuti arah dan alur bagaimana model pembelajaran yang berbasis IT sehingga bisa mengadopsi seluruh kepentingan kebutuhan pembelajaran bagi siswanya. Itu yang disebut dengan pembelajaran berbasis berpihak pada murid. Jangan berpihak pada guru saja, asal guru senang gitu. Nah, sengaja ditampilkan transfer dan transformasi budaya positif. Kalau transfer berarti transfer uang yang bayang ya. TPG kemarin sudah transfer masuk uang, transfer pengetahuan dan pemahaman. Kalau transformasi berarti bukan hanya pengetahuan pemahaman, tapi bagaimana pemahaman pengetahuan itu menjadi milik kita, menjadi sikap kita, mencari cara pandang kita, sehingga kita hidup dengan berbudaya positif. Nah itu. Jadi tidak mungkin berbudaya positif manakala tidak terjadi transformasi dari transfer pemahaman. Itu ya, Bu ya. Seperti biasa Bu, saya bukan orang yang suka show, tapi dipaksa untuk show. Zamannya sudah begini. Kalau sebelum ini asaria Pak, loba tampil teh asaria. Ayeuna mah kadah ria Bu. Ya. Jadi lamun Bapak Ibu banyak aktivitas, banyak kegiatan tanpa sertifikat, tanpa foto, tanpa video itu dianggap gak ada kegiatan. So Bapak Ibu. Wah, kurikulum sibuk dengan kegiatan apa-apa, tapi tanpa dokumentasi, tanpa sertifikat, dianggap nol, nggak ada. Jadi yang eksis itu sekarang yang rajin sholat. Jadi wayanoy bajulnya, ada sering selfie lagi, sering gumasep gitu lah, sering gumelis, sering ngopatoan. Nah, insya Allah Bapak Ibu untuk keperluan PMM, suplai kebutuhan dokumentasi, dokumen dan lainnya Bapak Ibu nanti dapat fasilitas sertifikat. Tapi sayangnya Pak, belum meraih 1 poin untuk kenaikan tingkat. Hanya 16 saja karena waktunya sehari. Hanya 16 jam saja Pak Ibu. Tapi insya Allah ini bisa dikoleksi untuk kepentingan PMM. Nah, sebagaimana tadi diarahkan oleh PKS, ini adalah berbagi praktik baik. Jadi mohon maaf yang di depan yang berbicara, yang Ibu juga yang mendengarkan, yang berbicara tidak lebih baik daripada yang mendengarkan. Ini hanya sekedar sharing saja informasi. Itu Bapak Ibu tentang player ya. Nah, sebelum masuk Bapak Ibu, izinkan saya berdiri karena saya mendengar, melihat sebuah teori Bu ya. Jadi power audien itu tergantung power yang mengarahkan. Kalau yang mengarahkannya pale-pele tunu, pasti audiennya itu malabur. Salah Bapak Ibu ya. Sebelum masuk ke paparan ikan Pak, mohon izin saya untuk mengecek soundnya dulu, sound Bapak Ibu supaya semangat. Bapak Ibu, kalau saya bilang halo, Bapak Ibu bilangnya hai. Halo halo, berarti Bapak Ibu bilang hai hai. Kalau saya bilang halo halo, bukan. Semangat kopi luar biasa. Semangat kopi luar biasa. Lanjutnya Bu ya. BBKB Jabar, Ibu bilang juara. KCD 6, Ibu bilang kompak. Semakyu cinta tuh. Oke, panjang banyak. Mengecek konsentrasi. Ya, simulasikan Bapak Ibu. Halo. Hai. Halo halo. Hai hai. Halo halo halo. Hai hai. Semangat kopi luar biasa. Nah, lanjut Bu. BBKB Jabar Juara. KCD 6 Kompak. Semakyu Cinta tuh. terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi lebih banyak ice breakingnya Bu ketimbang pemaparan. Salam. Nanti di akhir ikan lele ikan sempat ya. Ya Bapak Ibu, ini aksi nyata. Kenapa disebut aksi nyata? Ini wujud implementasi dari ilmu yang didapat selama pendidikan guru penggerak. Kami tugaskan inginnya semuanya Bu, 2 modul itu berbicara dari mulai pemikiran filosofis pendidikan, kemudian apa Bu Tika? Banyak nih, lupa lagi ya. Ya. Nah ini hanya yang ditugaskan hanya menyangkut di modul yang ke sesi 1/4, yaitu tentang budaya positif. Biasa Bu, kampanye ini mata. Nah ini tim
proyek tim kita Pak, ada fasilitator, ini namanya Pak Muhammad Heri Setiawan. Dia di SD Indramayu berapa gitu. Yang tengah ini sudah populer. Yang sebelah kanan ini Pak Amir, ini guru, ini PP saya, praktek pengajar saya. Aduh, jadi kita bisa di stop ini. Sengaja. Ya. Jadi Bapak Ibu, nanti kalau ada rezeki Ibu kebagian jadi peserta PGP, Ibu akan didampingi oleh tiga orang yang senantiasa inten melatihkan, mengajarkan, bahkan membimbing ke lapangan, ke sekolah. Termasuk tugas rujukan dibantu, itu ada 4, ada 3. 1, Ibu akan berhadapan dengan instruktur. Instruktur itu khusus untuk para pengawas. Jadi Bapak Ibu pengawas yang bersedia berkenan membantu GP bisa daftarnya ke instruktur. Gitu, termasuk Pak Kepala Sekolah, biasa di instruktur. Kalau guru belum. Kemudian ada juga fasilitator. Fasilitator itu tugasnya adalah bagaimana mengkoordinir jadwal, mengingatkan, mengumpulkan di LMS, Learning Management System. Kemudian kalau praktik pengajar berarti ketemunya 2 kali dalam sebulan Bu ya. Pertama di pembimbingan tiap bulan, kemudian yang kedua di lokakarya. Itu kan ketemu, habis tuh. Itu mah modenya mode tatap muka. Kalau instruktur dan peserta itu lebih banyak ke daringnya. Mohon maaf Bu, yang ditampilkan langsung di Canva ya. Kalau videonya jadi susah menyetop tadi. Lagian ada musiknya nih mengganggu. Bapak Ibu, ini tujuan pendidikan yang sedang digembar-gemborkan di Purmer. Itu mengacu kepada filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kita sering mengenal sama beliau, tapi pemikiran idenya kita eksplorasi di sini. Menurut beliau, Bapak Ibu, tujuan pendidikan itu adalah menuntun. Menuntun apa, Bapak Ibu? Menuntun, nukabe yang menuntun Bu, mun abdinya di lemur, nuntun doma, gitu, utama. Jadi bukan mengabur makan tanpa tamang diabur. Gitu. Ini menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak. Jadi anak-anak kita ini Bapak Ibu sama seperti manusia biasa. Kodratnya dibagi 2. Ada kodrat alam, ada kodrat zaman. Kodrat alam itu berarti Bapak Ibu, anak-anak itu sudah lengkap dikasih semua potensi, baik maupun buruk. Ya. Ada benci, ada rindu. Ada cinta, ada memuai. Itu kodrat Bu, yang tidak bisa dihapuskan. Itu harus maklum Bu. Jadi anak itu bisa menyukai ibu, bisa tidak menyukai mata pelajarannya. Itu yang real Bu. Atau lumayan Bu, ka guru nama teresep, ka pelajaran nama resep, katulungan Bu. Anak bakal ada. Atau sebaliknya, kampal nama teresep Bu, ngan resep ka guruna singal gelis, bisa udah laki, resep asup gitu. Kalau yang wanita resepnya ke gurunya bisa yang guru-guru singal juga sama. Mapal lama teresep bisa ketulungan Bu masuk. Yang paling parah Bu, tetapi ini harus diterima dengan lapang dada. Manakala kitanya tidak disenangi, mapalnya pun tidak disenangi. Nah ini mah siap-siap Bu tadi suruh pakai S. Kehadiran 50% tos alhamdulillah Pak. Bentarnya disebat di TSM abdi. Isi gana gitu Bu. Sadar diri lah. Gak usah marah-marah. Berarti anak terasa ke pelajaran ka guru. Sadar diri Bu. Gitu. Bagaimana berarti kita menampilkan model pembelajaran yang pekabitaan. Tadi akan kita bahas. Nah, itu kodrat alam Bu. Kodrat bawaan yang dibawa oleh anak. Bisa baik maupun buruk. Nah bagaimana konstelasi menuntun di sini terhadap kodrat alam? Tugas Bapak Ibu bukan memaksa Bu. Bagaimana yang sudah baiknya kita utuhkan, kita pertahankan menjadi budaya positif. Misalnya Bu, datang tepat waktu. Etama kena dipertahankan, bahkan kena ditularkan, ditransformasikan. Melalui apa? Nanti Bu Tika bakal mengeksplorasi, mengelaborasi. Bagaimana sih Bapak Ibu bisa menerapkan segitiga restitusi? Jadi dalam kurikulum Merdeka Bu tidak ada pendekatan berpihak pada guru, tidak ada.
tapi berpihak kepada murid. Nanti. Nah, jadi tugas Bapak Ibu adalah menebalkan, menuntun potensi yang baik-baik saja. Dan sambil memburamkan, memblukan, mengabu-abukan potensi yang tidak baik. Peloncat pagar sebelum waktunya. Nah, itu mah kedah diburamkan, Bu. Ditransferkan menjadi yang lebih baik gitu. Datang sangeunahna. Keluar masuk kelas. Sebenarnya Pak, sana saya awas deui inget. Itu betah lami-lami. Berarti kita sadar diri, Bu. Jadi berpihak pada murid itu bagaimana Bapak Ibu timbul etika dalam diri kita supaya kita bisa menampilkan model pembelajaran yang interaktif dan adaptif. Dan itu tidak bisa dengan proses manual. Bapak Ibu harus keluar dari out the box kata Pak KSM-nya. Harus keluar dari zona nyaman. Nyaman didikte, Bu. Nyaman masihan buku textbook gitu. Tapi tidak nyaman bagi siswa. Kita harus mengubah semua mindset. Buat tujuan pendidikan dikembalikan kepada bagaimana pembelajaran itu berpihak kepada murid. Ini yang menjadi arahan dalam kurikulum Merdeka. Makanya ada istilah Merdeka. Jadi kalau ada guru, puntennya, abdi kan turun maos aku saya. Masih dalam proses. Kalau ada guru yang masih berpikiran begini, alah pokoknya budak kudu asup, teu meunang kabur, doktrin, punishment, reward. Nah, itu butuh acan termasuk ke dalam pembelajaran yang berpihak pada murid, masih berpihak kepada guru. Makanya disebut kurikulum Merdeka. Kalau itu masih terjadi dalam praktek kurikulum Merdeka, berarti kurikulumnya merdekanya masih belum, Bu. Kurikulum terjajah, acan kurmer. Dan disebut merdeka mah tadi bagaimana guru menerapkan pembelajaran berpihak pada murid dengan menampilkan, menyusun, menskenarokan model pembelajaran yang interaktif, melibatkan semua potensi rasa, cipta, rasa, karya, karsa. Itu hanya bisa disentuh dengan model pembelajaran yang interaktif yang berbasis IT. Nah ini Bapak Ibu, saya harus berevolusi total. Ya. Di Diklat GP itu Bapak Ibu harus sudah biasa tiap malam membuat presentasi minimal PPTE, minimalnya likan Pak, bubak pelur, butika caroskeun. Mun bade curhat, Pak Budi sampai tidak tidur Pak, sampai jam 10 malam. Bagaimana video bisa dekan-pakan, di-PPTE-kan. Nah begitulah bubak pelur. Pada awalnya begitu. Makanya ketika informasi ini sampai kepada para guru, Bapak Ibu guru itu sudah horor duluan Pak. GPM riweuh, kurang istirahat Pak, asli betul, kurang sare, seluruh kurang duit ya Pak, semangat terus, karena modelnya kan begini Bu, siap modul, Bapak Ibu harus mulai dari eksplorasi diri, mempelajari konsep itu baik melalui bacaan, textbook maupun video mendengarkan. Setelah itu disuruh untuk membuat tangkapan Bapak Ibu dengan model refleksi, fact, feeling, finding, dan future. Jadi apa yang dilaksanakan, apa yang dirasakan, apa yang Ibu dapatkan, termasuk apa rencana aksinya. Nah ini ada hasil dari refleksi, aksinya tuh begini. Luar biasa Bu. Walaupun saya berumur sudah setengah abad Bapak Ibu, dan saya di kelompok termasuk yang paling tua Pak. Rasanya ngora keneh bener. Besok keuri jeung budak ya asa ngora. Pas di absen Pak, 50 tahun. Ai gaul jeung GP anu 35 gitu, remaja lah, 25, pangsepuhna 50 teh Pak. Tapi jangan berkecil hati Pak. Gitu. Bapak Ibu masih punya kesempatan. Kecuali yang sudah 51 ke atas Pak, Bapak Ibu jangan di GP mainnya. Tapi di Bapak Jul biasa daftar ke fasilitator atau praktik pengajar. Bisa Pak. Gitu. Lanjut Bapak Ibu. Agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Bapak Ibu, kebahagiaan itu hanya dapat dicapai dengan apa? Teraihnya cita-cita dan harapan mereka. Bu Yeti hoyong merindukan Bu Yeti teh-nya tos keluar. Mohon kamari teh Bu. Gaji 13 teh, Bu Yeti teh merindukan TPP keluar. Ayeuna teh
Merindukan lagi yang ketiga, Bu. TPG, insya Allah, Bu, antosan. Nah, kita sedang membutuhkan, kemudian nolol tekan rekening. Gimana, Bu? Bahagia kan? Nah, itulah puncak kebahagiaan murid itu, manakala cita-citanya, harapannya disimpan, dititipkan di kita, di sekolah kita, kemudian tercapai. Kelulusan, lulus, nilai, memuaskan, bahagia, Bu. Tidak ada dendam mereka pada kita, insya Allah. Kajian dicarekan, tapi nilainya memuaskan. Kajian dipanggilan tiap hari, tapi ijazahnya dengan kualifikasi bagus. Itu, Bu, harapan mereka. Nah, sehingga hal ini itu berguna bagi mereka, baik sebagai individu maupun anggota masyarakat. Ibu akan dikenang, Bu. Ibu bapak akan dikenang, baiknya maupun buruknya. Emotnya, Bu, ayah guru bager teh mah, sabar gitu orang teh. Apapun ngomongnya biasa we gitu, memotivasi gitu. Tidak memponis. Ada juga kenangan, nyeri, Bu gitu. Nah, sehingga kita kembalikan mindset kita pada bagaimana Kurmer itu praktek pembelajarnya, kemudian berpihak pada murid. Lanjut Bapak Ibu. Nah, ini budaya positif, Bu. Bapak Ibu sudah pada di daya nalar sudah terbayang. Budaya itu kan satu perbuatan yang berulang-ulang dilakukan dari zaman ke zaman. Bahkan ada istilah budaya itu menjadi media kaderisasi bagi penurunan pewarisan visi dan misi, baik sekolah maupun organisasi. Tentu saja budaya yang positif, bukan negatifnya. Gitu. Nah, ini yang harus bagaimana sekolah itu kondusif. Semua warga sekolah, baik Pak Kepala Sekolah, Bapak Ibu rekan guru, komite sekolah, Dudika, termasuk pihak-pihak yang mengambil keuntungan dari terjadi proses yang terjadi di sekolah kita. Dinas yang lain juga harus terlibat semua di dalam proses perumusan visi dan misi sekolah. Sehingga nanti akan menjadi ruang yang kondusif, ranah yang kondusif bagi terwujudnya apa? Ujungnya, Bu, apapun sekolahnya, badai disebut favorit, badai terfavorit, itu mah urusan diki saja. Semuanya clear pada satu titik bagaimana nilai kebajikan yang semua terangkum dalam 5 karakter yang harus dimiliki oleh siswa, yaitu yang Bapak Ibu kenal istilah kita akan mencetak, Bu, profil pelajar Pancasila. P-nya 3, profil pelajar Pancasila. 2 lagi, Bu, proyek penguatan. Kenapa ada proyeknya, Bu? Nah, memang berbau duit, Bu. Gak ada program yang tidak berduit, Bu. Harus pakai sarana prasarana. Kita hari ini bisa menyelenggara aja udah berapa yang dikeluarkan. Nah, jadi ini proyek terkait ke sana. Cuma ditambah, Bu, untuk kita ada BK-nya, budaya kerja. Kalau yang SMP SMA, SD, TK cukup aja P5. Kalau dengan kita BK, budaya kerja. Kalau di TSM tuh 5RT apa, Pak? Rapi, resik, ini Pak? Ringkas, rapi, ya gitulah. Rentan mah tidak. 5R, BK-nya di situ. Jadi bagaimana mereka menampilkan karakter kerja yang terus dilakukan berulang-ulang menjadi budaya sikapnya sehingga memang layak diminta oleh perusahaan untuk diserap oleh perusahaan, oleh Dudika. Nah, itu Bapak Ibu ya. Jadi budaya positif sekolah, nah, ini dari mana diambilnya? Dari nilai-nilai kebiasaan yang berpihak kembali pada murid, Bu. Agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang merdeka. Ini dulu ya, ini merdeka. Jadi mereka hidup di kelas, mengalami proses pembelajaran yang dibekali oleh Bapak Ibu, tapi mereka terlibat kontribusi semuanya, baik urusan cipta, karsa, dan karyanya. Dan itu hanya akan bisa disentuh dengan Bapak Ibu harus out of the box dari manual proses pembelajaran sampai Ibu bisa menampilkan model pembelajaran yang interaktif, yang berbasis IT. Nah, merdeka itu mandiri. Nah, mandiri berarti mereka punya kesadaran, punya pemahaman. Setelah paham, dia sadar. Sadar itu, Bu, penting.
harus ada pihak yang menyadarkan. Tidak ada orang yang sadar sendiri, Pak, kecuali pingsan. Abdi sadar, karena ada yang menyadarkan, Pak. Apa yang dipahami, coba direfleksi. Apa yang dimiliki, apa yang bisa dipelajari, menjadi milik kita. Oh, geuning kasihangan lepat. Nah, sehingga dengan kesadaran itu maka akan melahirkan rasa tanggung jawab untuk mengakui kesalahan diri, kemudian berupaya aksi ke depan untuk memperbaiki diri, untuk lebih baik ke depan. Itulah tanggung jawab, Bu, sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Oke, cek sound dulu. Rekan saya Pak Trio, wah, ini guru PKN favorit. Pak, profil pelajar Pancasila itu apa aja, Pak? Bentar. Ini banyak profil pelajar Pancasila. Satu apa, Pak? Bentar, yang dipantos. Berimtak dan berakhlak mulia. Satu, Pak, ya. Yang kedua, Pak, mandiri. Yang ketiga, gotong royong. Keempat, berkebinekaan dan puasan global. Yang kelima, kreatif. Ada dan berdaya nalar kritis. Oh, jadi lebih, Pak, nggak apa-apa daripada kurang ya. Itu, Pak, ya akan kita bentukan karakternya. Bukan jago pintar wungkul. Bapak Ibu, puntennya hasil refleksi ya. Negara kita itu negara yang kaya, Bapak Ibu. Sumber daya alamnya berlimpah ruah. Tetapi sampai hari ini, Bapak Ibu, SDM-nya belum merasakan sejahtera hasil dari sumber daya alam, pengelolaan sumber daya alam. Kenapa ini terjadi, Bapak Ibu? Banyak ruang kosong yang belum bisa dipenuhi oleh anak bangsa, oleh anak didik kita. Contoh, Bu, yang paling luar biasa, negara kita kekurangan sumber daya manusia dalam urusan geodesi, Pak. Apal tuh, Bapak Ibu, di bawah tanah yang kita injak itu ada sebongkah gas alam di Cugenang. Bu, keun we lah ieu mah, bocoran we. Orang Cugenang mah kada siap-siap ngawi, Pak. Itu hasil dari eksplorasi perusahaan 9 naga ini, itu menyebutkan bahwa Cugenang itu adalah penghasil gas alam terbesar kedua setelah Amerika. Bayangin, Bu. Kita ngalih lah orang Cugenang, gampang orang pasaran. Sudah siap-siap, Bu? Ya, sudah siap-siap. Jadi gempa itu hanya sebuah aktivitas yang menandakan ini akan segera dimulai, kan? Begitu. Ya. Siapa yang mengelolanya? 9 naga, Bu. Saatnya, Bu, 9 naga. Guru tanya ekonomi dunia, Bu. China, Amerika, Cina, Bu. Sugan mereka para saya parbut ideologi dalam cuan mah, Bu, kerjasama kolaborasi aman di duit mah, Bu. Setelah beres derdewe ya, gitu. Itu mah ide-ide neokolonialisme, Bu. Lanjut tuh, Pak Ibu. Nah, tadi apa yang diarahkan oleh Bu Tika? Pembahasan kita ini meliputi ada 8. Pertama, perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, nilai kebajikan, nilai dasar kebutuhan manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, Bu ya, ada 8 poin. Ini harus dikupas tuntas, Bu. Waktunya sejam. Impossible, Bu. Jadi saya akan mengupas global saja. Nanti rekan saya Bu Tika akan mengupas secara detail. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru itu dirancang berdasarkan pembelajaran berdiferensiasi. Bapak Ibu sudah mendengar pembelajaran berdiferensiasi? Sebagai guru pembelajar sepanjang hayat, apapun, dimanapun, asal berguna, punya daya manfaat, kita ambil. Jadi pembelajaran berdiferensiasi itu adalah kakaknya dari model pembelajaran interaktif dan adaptif. Tidak akan lahir model pembelajaran adaptif dan interaktif kalau mindset kita belum pada sampai pembelajaran berdiferensiasi. Jadi bagaimana Bapak Ibu bisa mengidentifikasi dulu siswa itu beragam, Bu, sesuai dengan kodrat alamnya. Dan jangan lupa ada kodrat zaman. Kodrat zaman itu Bapak Ibu, abdi kapungkur, abdi di guruan ku guru. Anu RPP nanti, Bu, dinakas, Bu, ya banyak. Tulisannya miring, karena dia produk SPG.
Bapak Ibu yang pernah di SPG, nulisnya miring ke kanan. Ya, miring gitu. Bagus tulisannya teh. RP nanti Bu tinggal. Abdi kantos tinggal buku RPP na Bu Haji Rita, kan asli dia perlu kasih pakai. Bu, tulisannya miring, tapi lengkap Bu. Saya diproduk dengan RPP Kasbuk itu. Jadi begini Bu, yang hari ini Bapak Ibu produk, proses, diferensiasi produk, diferensiasi proses, diferensiasi konten, dengan rangkaian skenario pembelajaran dengan menggunakan teknologi informatika, harusnya jauh lebih baik untuk bisa menjawab persoalan dan tantangan kehidupan. Bagaimana Indonesia makmur dengan sumber daya alam yang melimpah ruah, dengan SDM yang bisa mengelola, tergantung 3, diferensi produk, proses, dan konten. Apa yang diajari? Ya apa yang telah diajar oleh Bapak Ibu. Kalau belum bisa, kalau misalnya Caltech, Rio dikelola oleh Caltech Pak. Minyak bumi gasak oleh Caltech. Siapa Caltech? Amerika punya. Freeport, emas tembaga, siapa punya? Amerika yang punya. Makanya orang menyebutkan Indonesia sumber daya alamnya kaya, melimpah ruah, bahkan disebut jamrud hatulistiwa, tetapi SDM-nya belum bisa menikmati hasil pengolahan alamnya. Karena apa? SDM-nya belum mampu mengolah sendiri. Kita masih merger dengan Amerika. Itu PR kita Bu. Maka ini berawal dari sekolah sebagai miniatur kehidupan sebuah bangsa. Maka Bapak Ibu harus merubah mindset kita dengan pembelajaran berdiferensiasi, mengidentifikasi dulu kebutuhan itu apa, senangnya di mana, di audio, di visual, atau di dua-duanya. Maka hadirkanlah model pembelajaran yang interaktif dan adaptif dan mampu melibatkan, menghanyutkan seluruh cipta karsa dan karya mereka. Itulah Bu, ini akan wujud kepada pencetakan penguatan profil proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan budaya kerja. Oke, saya udah bicara setengah jam. Kita ice breaking lagi. Halo. Tos tarunuh ya Pak, kurang kopi. Halo. Semangat kopi luar biasa. Kopinya dibayangkan saya. BBGP Jabar? Kacerian 6? Semakyu? Hoyong nama petika, hoyong es breaking kudaan. Tapi pirakunya semangat tuh kudaan Bapak Ibu. Bapak Ibu ada yang menjadi kuda, ada yang menjadi penunggang kuda, Pak ditumpahkan tongong teh. Angape Bapak Ibu di GP mah murid kabeh Bu. Teu direret kolot yang tenang ya Pak, ditumpahkan tongong. Bapak jadi kuda, abdi jadi penunggang kuda. Abdi mau pistol, anu tembak murad, anu henteu joget, gitu Pak. Aduh. Jadi memang gitu karaos Bu. Henteu ngantuk gitu, ice breaking, dia mulai ice breaking. Coba praktek. Itulah Bu model pembelajaran berdiferensiasi. Kesangan Bu, aing kesangan tidak ngantuk lagi Pak gitu. Lanjut Bapak Ibu ya. Nah, bagaimana mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol? Alit. Aing ninggal huruf mah Bu 50 tahun teh tos rada kirang. Tapi pami ninggal cicis mah masih terkena kacamata lah. Ini mah kacamata dah, apa kacamata lah. Stimulus respon dan teori kontrol Bu. Menurut teori stimulus respon Bapak Ibu, realitas kebutuhan itu sama. Kita melihat murid sarua we, rek budak hansip, rek budak camat, sarwakeun we Pak. Pendekatan teh tugas abdi tah Bu. Nyarusan abdi. Padahal mereka butuh supaya dia terserap pembelajarannya, tercapai harapannya. Layani dengan audio. Dia mah resepnya audio ngupingkeun. Dia mah resepnya dengan visual. Dia mah resep dua-duanya. Kalau tidak resep semuanya tidak mungkin. Nah, abdi kan resepnya ceramah.
Ceramah kan saking enaknya ceramah guru bu, nepi ka aduh ngantuk, jempling di kelas teh, si orang salare. Nah, berarti guru itu menganggap realitas kebutuhan belajar anak itu sama. Insya Allah bu, namun kabur ya sare. Gitu. Menurut terkontrol, realitas kebutuhan itu berbeda. Tadi bu, audio, cenderung di audio, cenderung di visual, cenderung dua-duanya. Tapi yang paling bagus bu, dari saraf itu di dua-duanya, audio visual. Makanya saya sebagai Sapras, Pak KS, memimpikan, merindukan bagaimana sih kelas itu sudah terpasang koneksi sinyal, Pak Alan. Gitu. Sehingga abdi teh ngajar teh kedah nyenak buku, Pak. Simpen we lah di meja. Abdi cekap ku flashdisk we. TV multimedia bu colokeun, anak-anak kita nonton. Padahal sedang ini pembelajaran. Bu, anak disuruh nonton mah komo dipakai judul, 2 judul, 3 judul, nyungkeun deui Pak, cenah 4 judul teraskeun. Tapi lamun ceramah setengah jam yang silir mudik kan. Gitu. Ya itu Bu. Yang kedua Bu, semua orang melihat hal yang sama. Erek menyenangkan, erek tidak menyenangkan, sabodo. Itu Bu orang tanya. Yang penting maneh kudu asup. Nilai kudu halus. Dipaksa anak strength. Padahal menurut terkontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Tugasnya adalah menuntun potensi alamnya, sambungkan dengan harapan dan cita-citanya, sehingga mereka dituntun tidak terasa dipaksa, akan melahirkan kesadaran dan tanggung jawab. Berikutnya Bapak, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau kita mindset gurunya masih berpihak pada guru, maka murid harus nuturkeun urang. Lain urang nuturkeun guru, Pak. Guru yang menuntun murid, guru dituntun murid. Mau urang we, Pak. Arek keras tersep sabodo, tah penting mah dahar tah. Gitu. Kalau kita sudah berubah paradigma menjadi pendekatan ada kontrol, anak teh rupa-rupa potensinya, Pak. Itu hanya akan dijawab dengan tadi Bu, model pembelajaran yang teraktif. Nah, perilaku guru datang seenaknya, baju seenaknya, apa seenaknya? Kita memandang itu perilaku buruk sebagai sebuah kesalahan. Diponis Pak, pokoknya yang nyaho salah. Jadi sekolah sebagai miniatur lapas. Di sini berbicara benar dan salah, hakimnya guru, siswanya adalah terpidana. Teori kontrol bagaimana? Semua perilaku memiliki tujuan. Nah ini Bu yang tadi sebutkan. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Sama Bu Abdi. Abdi hoyong eksis di lingkungan Abdi, di kelas, di kantor, di sekolah. Hoyong eksis Bu. Jeung hoyong diakui Abdi teh. Abdi teh entu atuh. Hoyong diakui, jeung hoyong diterima di dalam unsur pergaulan. Sama siswa Bu. Yang kedua Bu, abdi hoyong kesenangan. Tadi mah ingin kasih sayang dan diterima oleh teman. Yang kedua, ingin dikasih sayang dan diterima. Yang kedua, ingin kesenangan. Hoyong senang Bu. Setiap pekerjaan tuh enjoy. Ibu gaji gede, tapi asa di neraka gawe teh. Jam genep, pulang jam genep. Salah Bu tipes. Jadi banyak guru tipes Bu, banyak asam lambung naik, ngeleper telat makan Bu. Sebetulnya kalau asam lambung itu tekanan beban pekerjaan. Diakui Bu, belum enjoy kita tuh. Jual PML, gawean. Can beres Bu tadi teh, can nyusun jadwal-jadwal acan abdi teh. Misalnya jual sista praja. Kakarek aktivasi Bu sista praja. Degening nasibnya rupa-rupa Bu, hoyong eksis bisa peraja itu tiasa itu. Kadang naik ya mah ya free falls. Ngulang nih kesal tuna we. Can beres lagi Bu, jual iki can beres Bu, jual kamu. Nah ini Bu, jual pemutihan PAK anu teu bodas-bodas pemutihan hideung ditolak. Hayang naik tuh bisa tuh berita macet. Abdi sarua macet 8 tahun Bu. Naik tingkat gara-gara urusan japung. Ngajukan pemutihan japung, hidung-hidungnya ayo.
Wah aja itu tiasa Bu. Hak itu Bu. Jadi semua perilaku manusia memiliki tujuan. Ngaco nah punya tujuan Pak. Jadi lamun anak ngaco Bu, lamun ada orang ngaco nih, itu dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang mana Bu? Ada survival. Contoh, tiap mekal sangu Bu. Ya, tiap mekal sangu siswa teh ada yang ngarewong. Jeung ngarewong teh henteu setengah Pak, disaepkeun. Aya tujuan Pak. Aya lapar kan kumaha tuh. Uang jajan terbatas, laparna kan sangat tidak terbatas. Nyiapkeun tah anu nyanak bising. Atuh protes nyanak bising teh. Nanti akan dipraktekkan oleh Bu Tika. Itu dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup, survival, makan, minum, sehat Bu. Kalau kesenangan, healing teh gini, kuliner, update. Nah, itu kesenangan Bu. Survival, bertahan hidup, kesenangan, diakui eksistensinya. Yang ketiga, yang keempat apa Bu? Apa lagi? Kebebasan. Anak tuh butuh Bu ekspresinya diayomi oleh kita. Senang bicara sok, tampung Pak, ide gagasannya, jangan dipaduman. Anak pendiam, jangan ditanya terus karena akan mengorbankan perasaannya. Ajak dia mah sendiri dengan kita konsultasi. Karena ada anak yang tidak mampu bicara ketika di forum Bu. Nah, kalau segurang lah guru genya. Ada yang anak mampu bicara sendiri, piece to piece. Ajaklah Bu ke ruang sehelai itu gini, ruang kolaborasi gitu. Piece to piece guru dengan kita dengan kita baru dia bisa ngungkap. Ya. Terakhir Bu, penguasaan. Ayo anak tukang palak Bu. Sampai tukang palak pun tidak ada yang negatif Pak. Wah anak TSM badak, jangkung, hidung, jurusan TSM. Awe seriuneun dipalak tah. Ribuan, marere Bu. Itu punya tujuan Bu. Anak itu pengen eksistensinya diakui sebagai raja, sebagai penguasa di sini. Tapi bagaimana tugasnya adalah menuntun Bu, nuntun supaya negatifnya itu beralih di termasuknya berapa positif. Saya jadi pimpinan kedah gitu, tapi carana kan sanes gitu. Tampilkan prestasi, ajak rekan berkolaborasi, sehingga semua terlibat dalam urusan prestasi. Itu yang positif nah itu. Jadi tidak ada Bu judgment, menjustifikasi, gak ada sebetulnya di dalam penerapan kurikulum merdeka. Lanjut Bu. Right. Nah, disiplin positif. Bapak Ibu, dari ranah budaya positif sekarang mengkerucut ranah itu menjadi budaya dalam spesifikasi disiplin positif yang diperlukan oleh semua pihak warga sekolah. Kenapa Bu? Perlu disiplin. Tidak ada Bu visi misi pribadi, visi misi organisasi yang dicapai tanpa disiplin. Gak ada. Tidak ada progres pencapaian cepat atau lambat tanpa dikerjakan. Itu buah disiplin positif. Jadi buah dari budaya yang spesifik yang diperlukan dalam dunia. Semua dunia Bu, dunia industri, dunia sekolah, dunia lain pasti bakal muncul setelah nama bagaimana kita membudayakan disiplin positif. Masuk tepat waktu, keluar tepat waktu. Belajar sesuai dengan konten. Jangan lupa karakternya dimasukkan. Penilaiannya pun konsekuen. Ada cipta, ada karya, ada karsa. Nah di situ Bu. Insyaallah Bu, dengan begitu dan hal ini tidak bisa dilakukan oleh diri kita sendiri. Makanya kata Bu Tika, disiplin positif itu, budaya positif itu tidak akan bisa dikerjakan sendiri. Ini harus ada kolaborasi, harus ada diseminasi. Namanya Bu, coaching klinik. Anu sok dipoto nih, abdi duaan jeung minggu ditatak kayak 410 menit itu Bu. Kenapa mahal? 300 menit karena kontennya adalah bagaimana ide ini ditransformasikan, sadar, tergerak, menggerakkan juga semua warga sekolah bergerak dalam mewujudkan budaya positif. Makanya 300 menit gitu. Diterkan nantinya. Mantap Bapak Ibu, tong searching pepatoan Bu, ari nilainya alit mah. Burima yo dipoto 8 jam, 8 foto Bu. Ari sajamnya sebara 5 menit. Poinnya teh 5 Bu.
Di target kita kan sehari harus 45-40 menit. Udah 8 foto ge nembe. Nya, udah 8 fotoeun belajar mah kita mah ari ku coaching klinik mah 1 Bu, hanya 2 saja. Karena kontennya tadi, Ibu sedang mentransformasikan ide dan gagasan, diterima, diajak, dibimbing, sampai bisa melakukan. Sehingga semuanya tergerak, mewujudkan sekolah yang berbasis budaya positif untuk mewujudkan P5PK. Makanya tinggi 300 sapoto Pak, Bu. Ya, harus cerdas kita Bu. Kebayang gue lamun belajar ayo teh belajar dalaman foto sehari Pak. Nah, nilai kebajikan. Bapak Ibu, nilai kebajikan ini sumbernya banyak Bu. Ada dari agama, ada dari budaya, ada dari kebiasaan, nilai-nilai yang sudah dipraktekkan oleh semua manusia, lintas benua, lintas bangsa, dan lintas keyakinan. Contoh Bu. Nah di kita Bu, di sini ada gambaran 3. Ada berdasarkan IBO, Premier Program, keterampilan hidup life skill, ada yang profil pelajar. Nah di kita Bu khusus tentang bagaimana nilai kebajikan itu nanti disalurkan, dimediasi, diarahkan kepada terbentuknya profil pelajar Pancasila yang tadi itu apa? Bagaimana bertakwa, berimpak, dan berakhlak mulia. Yang kedua, berdaya nalar kritis, gotong royong, berkebinekaan, dan keluasan global. Ya. Itu adalah pengambilan nilai kebajikan yang sudah menjadi standar nasional, itu bisa diterapkan di semua komunitas sekolah. Badai favorit, badai teu acan favorit, sama semuanya gitu. Itu muluk-muluk Bu. Nah oleh karena itu bagaimana Bapak Ibu, betul tadi, harus sering-seringlah melakukan dan menerapkan coaching klinik. Itu bentuk dari pelatihan mandiri Bapak Ibu. Karena nilai seorang guru tuh ada 5 ya Bu Tika. 1, bagaimana dia menerapkan pembelajaran interaktif sehingga mengadopsi kepentingan seluruh belajar siswa. Yang kedua, refleksi. Bapak Ibu harus senantiasa merefleksi sebelum selesai pembelajaran, Bapak Ibu. Agar anak belajar itu penuh dengan kesadaran, karena belajar hari ini adalah menentukan masa depan cerah atau tidak, cerah atau suram. Kadang tidak nyambung Bu, belajar mah kieu, di lapangan mah kieu. Nah itu berarti anak perlu refleksi. Refleksi modelnya Bapak Ibu di coaching klinik nanti ada 4 F, fakta Bu. Apa yang Ibu alami? Ya, putar. Apa yang Ibu lakukan? Feeling, apa yang Ibu rasakan? Pain, apa yang Ibu dapat dari kegiatan itu? Terakhir POC, apa rencana? Ya ke depan. Begitu. Terapannya pun sama. Gitu. Itu termasuk dalam penerapan model pembelajaran berdiferensiasi. Terasa ninggalian jam berarti 15 menit deh Bu. Asalaminya, aduh. Alhamdulillah nuju live streaming. Mau jadi tonton Bu. Wah, cenah kirang joget dikata komentar, aduh. Emang TK. Jadi Bapak Ibu puntennya ini mah bocoran saja. Pendidikan guru penggerak itu kuota untuk SMK, SMA itu baru di angkatan 6. Resmi angkatan 6. Jadi Bapak Ibu yang sudah bosan ngajar Bu, geus hoream diberi ku budak. Sok Bu, Ibu impikan rindukan jadi kepala sekolah. Dahak Ibu Bu, impikan Bu jadi pengawas. Dahak Ibu, sok kabayang Bu, mapal bahasa Indonesia Pak, penghuninya banyak. Siswana telat nama Pak, harusnya 20 rombal. Akibatnya apa? Paseren-seren, lintas mapal. Bapak Ibu harus punya jalan terobosan. Auto tebak. Tong hayang jadi guru wae Bu, Pak. Sok atuh jadi kadis. Pak Tapi bade pensiun Pak, kene Bu. Bu Selvi we. Bade pensiun Pak Tapi itu Bu. Bulan ayeuna Bu Ai kasih pengawasan. Sok Bu isi puisinya. Sekarang Bu syaratnya apa? Tiketnya. GP Pak,
Sok tinggal di PMM Bu. Insya Allah Pak. Pada matos kantunnya anak SK. Ngegetos patapip. Bapak Ibu kada sering ngomong PMM Bu, ada seleksi kepala sekolah. Klik gurita. Apalagi sok diklik aneh yang siri. Anda belum layak. Maaf, Anda belum layak karena belum punya sertifikat GP. Kembali acara. Tidaknya Bu. Bu Rima yang jadi KS bangga Bu. Klik PMM. Tos sertifikat GP Anda layak. Kan dipanggil Bu. Gitu aja mah. Jadi tidak berdasarkan seleksi open recruitment diumumkan pakai selebaran apa yang siapa tidak sekarang. Jadi GAP itu dianggap sebagai open recruitment yang sebelumnya, tetapi jalurnya di BIMTEK terlebih dahulu sehingga siap untuk diorientasikan menjadi guru maupun menjadi kepala maupun pengawas. Itu bocoran aja Bu. Nah lanjut Bu. Nah tadi yang disebutkan 5 kebutuhan dasar manusia. Survival, bertahan hidup. Lagi lapar mah Bu, sahawe nyelak besi kurang buka we Pak Bu. Jaman palan, mana palan teh? Palan sok. Kadang kalau ke ruang PPDB si Abdi, pelenyang ke ruang PAT. Itu naon? Itu dalam rangka memenuhi kebutuhan survival. Di ruang PAT ngopi, ayo nyokot bala-bala era. Pelenyang ke PDB nyokot dua. Pada gitu padanya. Itu berani Bu. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Setiap orang Bu tersiksa kalau merasa diasingkan. Gara-gara maneh urang jadi kieu teh. Teu enak Bu teh Bu. Hadir tidak hadir pengaruh. Jadi pada dasar semua orang ingin dikasih sayang, ingin diterima Bu. Ingin eksis di hadapan rekan-rekan. Terakhir ketiga, penguasaan. Tadi Bu ingin terlihat superpower, ingin terlihat superior. Bagaimana caranya? Tampilkan Bu prestasi. Tampilkan Bu ide gagasan yang bisa diterima oleh semua orang. Penguasa, insya Allah Bu bakal jadi penguasa. Kebebasan. Tahu Bu, atuh tong ngajar wae Pak, cenah. Kira healing nah, soalnya gitunya. Siga kuliah tasa gitu. Postingkeun foto-foto zaman baheula nih. Zaman keur ulin, kira atuh healing. Itu Bu. Dan mereka memenuhi kebutuhan kesenangan. Orang tuh ingin senang hidup tuh Bu. Jangan ngulumut. Bisi asam lambung naik gitu. Bisi darah tensinya naik teh Bu, eta ngulumut gitu. Ingin senang. Terakhir kebebasan Bu. Bebas berekspresi Pak. Kreatif dalam teknis, tapi konsen dalam mencapai visi misi sekolah. Itulah Bu kebebasan kita. 10 menit deui betika. Sabar. Nah, Bapak Ibu, akhirnya kita nanti betika akan memandu. Ada hukuman Bu, ada konsekuensi, ada restitusi. Hukuman, saya percaya Bapak Ibu sudah terbiasa menjadi hakim. Ente salah, ente benar, gampang. Kalau hukuman gak usah diajarkan, karena langsung muncul. Konsekuensi, sama Bu. Jadi baik hukuman maupun konsekuensi di depan anak, semuanya memberatkan. Mun ente kaburangan, lari ka lapang. Mun ente kaburangan, naik kana kenteng, dipoe, open. Anak tahu, karena sudah ada peraturan tertib yang diambil oleh kebijakan, nilai-nilai kebajikan yang bermanfaat bagi siswa. Tetapi dirasakan berat karena siswa tidak dilibatkan dalam pembuatan tata tertib. Nah, oleh karena itu muncullah Bu di konsep di GP ada istilah restitusi. Sekolah bukan lapas, sekolah bukan sidang pengadilan. Tidak ada hakim, aya jaksanya, loba nungtut gitu. Tidak ada pengacara. Tidak ada sipir. Untuk nyenak panengeul Bu. Sekolah itu adalah ruang restitusi. Siswa dikasih masuk ke ranah ke ruangan khusus untuk dipalidasi tindakan salahnya seperti apa. Temukan Bu kebutuhan manusia dasarnya seperti apa. Kemudian selalu dihibur, jangan di-judgment Bu. Dimotivasi. Manusia itu gudangnya kesalahan. Tapi salah wae sanes setan. Leres wae sanes malaikat. Jadi kadang salah, kadang leres. Sabarama ke romatahan Bu, anaknya disadarkan salah. Tapi dengan gaya basur itu anak tidak menjadi
seorang yang divonis bersalah. Terakhir weh dikaitkan dengan kebajikan. Bukankah kalian sudah membuat kesepakatan kelas? Dipang-pang di kelas. Apakah yang dibuat tuh ada melanggar poin-poin? Iya Pak, saya tahu. Bagaimana tuh ke depan? Insya Allah akan menjadi manusia yang baik. Bu, gitunya. Lebih enak. Itu kalimat diksi yang positif. Itu lembu restitusi. Jadi ini Ibu, Bapak Ibu akan melihat tayangan video action mas sekedap ada abdi bade ninggalkan video. Nah ini Bu, ini aksi nyata Bu, ini terjadi di rumah saya. Anaknya anak TSM kelas 11 Bu. Saya restitusi aja di action. Ini Bu, ini anak TSM. Ini tidak bandel tapi beda. Anak suaranya. Kan well. Ini satu di antara 4 anak TSM 11 TSM 1 wali kelasnya Bu Yeti yang tidak kabur Bu. Jam terakhir 4 orang ini anak satu-satunya di antara yang 4. Iya dan 2. Saya restitusi Bu. Ini Abu, apa yang dibicarakan? Hanya 3 Bu. Saya menanyakan identitas sukses manusia gudang kesalahan. Tapi tadi salah wae lain setan, bener wae malaikat. Wajar kamu berbuat salah. Tapi harus sadar ini salah. Salahnya dari mana? Sadar salahnya. Tuh peraturan kelas, kesepakatan kelas yang berasal dari sumber kebajikan, yang lintas keyakinan, lintas benua, lintas ras. Ini harus menjadi ketetapan baik kita. Nah, setelah itu, ya Pak, cenah salah. Non salahna ieu budak teh sok tara makal misting, aya lapar sadar. Ya tuh kemarin rencana ke depan. Ya, ieu mah kudu makal misting supaya belajarnya jag-jago, henteu asam lambung naik gitu. Itu aja Bu, sederhana. Tapi dengan begitu anak merasa terperhatikan, terbimbing. Ternyata tidak melulu ke konten, tetapi ke karakter. Selesai Bu satu tah. Nah, pilih Bu, ieu mah budak sorangan. Wajar alus. Abdi nyenak sampel ya. Sengaja dipilihkan yang bagus-bagus. Ini anak PTKP nih. Saya panggil, hasilnya sama. Kenapa restitusi ini? Sama Bu, yang dilakukan identitas sukses, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan konfirmasi keyakinan kelas. Palan terang wae. Palan terang wae noh. Nah, kesimpulannya Bu dari paparan tadi, sesuai waktu bergerak, penutup. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional, sesuai dengan diampu, dan sosial, memenuhi 5 kebutuhan hidup yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai AMO, manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ini cuplikan dari standar nasional pendidikan. Demikian, namanya we Bu, foto bersama weh, tah kikituan weh. Hahaha weh Bu, jadi lokakarya itu tempat hiburan, healing na eta. Demikian yang bisa disampaikan sesuai dengan waktu. Saya akhiri, terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafannya. Demikian yang bisa disampaikan.
Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Idan atas pemaparannya, sangat lengkap ya Bapak. Bapak, abdi bade nang Siap, yang itu mangga. biar tidak terini sama kamera. Iya mah tekop apa wae hal, Bu? Oh, betul.